Di pertemuan kali ini kita akan membentuk dua kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Barisan ini kelompok 1 dan barisan ini kelompok 2. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan waktu untuk kalian mencari sumber informasi, bisa melalui artikel, buku, internet, atau yang lainnya juga boleh, selama waktu 25 menit ya. Jadi ada tujuan nih yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan apa itu arti percaya diri. Yang kedua, kalian harus menjelaskan faktor-faktor percaya diri. Ketiga, kalian harus menjelaskan apa sih manfaat-manfaat dari percaya diri. Yang keempat, kalian harus menjelaskan tentang contoh sikap dari percaya diri itu seperti apa. Dan kalian yang terakhir, kalian harus bisa mampu menjelaskan tips-tips untuk meningkatkan percaya diri pada diri kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, Ibu akan kasih waktu kalian untuk mencari sumber informasinya 20 menit. Kalian sudah bisa mulai membentuk kelompok 1 dan kelompok 2 karena ada tatapan ya. Jadi itu membentuk kelompok. Oke? Siap ya? Oke. Sip. Tujuan tadi yang Ibu sudah katakan ya. Oke, kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 1 ada. Baik. Perkenalkan, nama saya Fidelia Skalon Prameswari, saya dari kelompok 1. Ya, silakan. Kepercayaan diri merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan rasa percaya dan yakin terhadap kemampuan yang di dalam dirinya, sehingga semua rencana dalam hidup bisa direncanakan dengan baik. Wah, bagus ya. Oke, baik. Ada lagi di sini yang mau menambahkan lagi? Saya perkenalkan, nama saya Halimah Febrianti dari kelompok 2. Percaya diri berasal dari bahasa Inggris, yakni self-confidence yang percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri adalah hal yang positif. Penilaian positif yang nantinya akan menimbulkan sebuah motivasi dalam diri individu untuk lebih menghargai dirinya. Pengertian secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala-gejala kelebihan yang dimiliki oleh individu dan keyakinan tersebut merasa mampu untuk mencapai berbagai tujuan hidupnya. Ya, jawabannya benar. Tapi dari kelompok lain ada yang mau berpendapat lain? Percaya diri yaitu suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki dan keyakinan
dengan tersebut merasa mampu untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa karena sikapnya percaya diri akan membuat individu merasa optimis dan mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Wah, bagus sekali ya, Dek. Ada lagi? Gimana? Ada yang mau menambahkan? Angkat tangannya boleh. Saya Bu dari kelompok 2, nama saya Raisa Maria Putri. Rasa percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimiliki mempunyai kualitas dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Seseorang yang percaya diri tidak akan beranggapan bahwa dirinya merupakan sebuah penghalang atau hambatan untuk melakukan suatu hal. Terima kasih. Baik. Saya juga menambahkan, Bu. Oh ya, silakan. Menurut Foster, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakan yang tidak selalu cemas, rasa beban untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, dan sopan dan interaksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi karena dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terpesona menggambarkan bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri, tidak membutuhkan orang lain, optimis dan gembira. Terima kasih. Oke, kalian itu sangat luar biasa ya. Ternyata pemahaman kalian dalam mencari informasi itu sangat bagus. Oke, yang kedua, coba siapa ada yang mewakilkan lagi tentang apa itu faktor-faktor dari percaya diri? Yang ada yang mau jawab silahkan angkat tangannya lagi ya, boleh. Saya Bu, perkenalkan nama saya Zahra Utami Putri. Faktor-faktor percaya diri yaitu pertama ada fisik. Pada dasarnya tidak ada kondisi fisik yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi dalam keadaan beberapa kasus ada beberapa orang yang memiliki kondisi fisik mendekati sempurna. Kondisi fisik yang mendekati sempurna bisa menambah rasa percaya diri. Kondisi fisik yang dimaksud yakni wajah ganteng atau cantik, tinggi badan normal atau di bawah normal, berat badan kurus, normal atau gemuk, dan bentuk tubuh yang ideal. Sementara itu, jika seseorang mempunyai kondisi fisik yang kurang ideal, maka akan muncul rasa malu atau minder, bahkan rasa takut dalam melakukan interaksi sosial. Ya, salah satunya itu juga. Tapi masih banyak lagi nih faktor-faktornya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan, berpendapat lagi? Saya Bu, perkenalkan nama saya Raisa Khairul Harani dari kelompok 2. Menurut saya itu faktor tingkat pendidikan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena orang tua beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak, maka anak itu lebih dipandang oleh orang lain. Apalagi jika kedua orang tua mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka akan berusaha dan bekerja keras semaksimal mungkin supaya anaknya bisa menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan setiap tingkat pendidikan, maka seorang akan diberikan gelar. Adanya gelar yang disematkan pada seorang, maka rasa percaya diri pada orang tersebut akan bertambah. Bertambahnya rasa percaya diri akan mempengaruhi kehidupannya di kemudian hari. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka bisa menambah rasa percaya di dalam dirinya. Namun, dalam beberapa kasus, tingkat pendidikan tinggi bisa menurunkan rasa percaya diri. Misalnya, setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tinggi, tetapi orang tersebut belum juga mendapatkan pekerjaan, sehingga merasa ilmu yang didapatkan tidak berguna. Oleh sebab itu, agar kemampuan yang kita miliki dapat dikenali oleh orang lain, kita sendiri tidak boleh meragukannya dan menanamkan nilai kepercayaan diri tersebut di dalam diri kita. Oke, terima kasih Raisa, jawabannya sangat lengkap sekali ya. Oke, walaupun masih lengkap tapi kayaknya ada lagi jawaban yang belum disebut. Ada lagi nggak dari kelompok 1? Ada. Oh ya, silahkan. Saya Bu, saya akan menambahkan tentang faktor-faktor percaya diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Rizky dari kelompok 1, yaitu kualitas hubungan dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis akan memunculkan rasa kasih sayang pada setiap anggota keluarga, khususnya anak. Kasih sayang ini sangat diperlukan bagi seorang anak karena memiliki perjalanan hidup yang masih panjang. Kasih sayang yang baik dalam sebuah keluarga bisa memberikan pengalaman yang baik juga untuk anak.
Semakin banyak pengalaman baik yang didapatkan dari sebuah keluarga, maka rasa percaya diri seorang anak akan bertambah. Namun, jika hubungan dalam sebuah keluarga tidak berjalan dengan harmonis, maka bisa terjadi kekerasan pada seorang anak. Kekerasan ini bisa menghasilkan pengalaman buruk. Pengalaman buruk ini sangat tidak baik bagi seorang anak karena akan memunculkan rasa takut dan bisa mengurangi rasa percaya diri ketika melakukan interaksi sosial. Kualitas hubungan keluarga bisa dikatakan sebagai salah satu faktor penting supaya rasa percaya diri pada seseorang anak bisa terjaga, bahkan akan lebih bagus jika rasa percaya diri itu meningkat. Terima kasih. Wah, luar biasa. Barangkali ada yang masih mau menambahkan lagi nih jawabannya. Saya Bu, Oh ya, silakan kelompok 2 sebutin nama dulu ya. nama saya Rolandina dari kelompok 2. Interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang bisa memunculkan rasa percaya diri. Interaksi sosial itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Interaksi sosial baik adalah interaksi yang dilakukan dengan bantuan dukungan sosial, karena dengan bantuan dukungan sosial maka rasa percaya diri seorang akan meningkat. Dukungan sosial bisa berasal dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, saudara, dan lain-lain. Sedangkan sisi lain, interaksi sosial yang tidak dibarengi dengan dukungan sosial maka bisa membuat rasa percaya diri menjadi menurun, sehingga akan timbul rasa minder dan takut ketika melakukan interaksi sosial. Dengan demikian, penting untuk kita lakukan interaksi sosial yang dibarengi dengan dukungan sosial supaya rasa percaya diri yang dimiliki tidak berkurang dan cenderung bertambah. Oke, jawaban dari kalian semua tentang faktor-faktor penyebab faktor-faktor percaya diri itu bagus. Sekarang kita lanjut ke manfaat dari percaya diri. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2. Nama saya Debbie. Saya mau menjawab manfaat percaya diri. Percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin. Manfaat berikut ialah rasa percaya diri bisa membuat diri sendiri lebih yakin. Baik itu yakin terhadap kemampuan yang ada di dalam diri atau yakin mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Rasa yakin yang digunakan dengan maksimal bisa memudahkan seorang yang memiliki rasa percaya diri mencapai tujuan dan keberhasilannya. Terima kasih, Bu. Saya mau menambahkan, saya Tiara dari kelompok 1. Percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang semakin meningkat, maka orang tersebut bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan kemampuan membaca dan melihat sesuatu dengan jernih, sehingga masalah yang akan terselesaikan dan mencapai sebuah keberhasilan. Setiap kemampuan yang dimiliki seseorang pasti bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun, jika ada seseorang yang belum bisa melihat kemampuan yang ada di dalam dirinya, maka suatu masalah tidak bisa diselesaikan sehingga tujuan dari seorang tersebut belum tercapai. Terima kasih. Saya mau menambahkan, Bu, percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar. Semua pengalaman hidup yang dimiliki oleh seseorang yang percaya diri diibaratkan seperti sekolah. Maksudnya, seseorang yang percaya diri akan terus belajar seputar menjalani hidup melalui proses pembentukan dan teladan. Dengan kata lain, ia bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat mengevaluasi semua pengalamannya sehingga mendapatkan pelajaran yang bisa berguna di kemudian hari. Banyak ahli juga menilai bahwa percaya diri menjadi faktor penting yang dapat menimbulkan perbedaan besar antara sukses dan gagal di berbagai hal. Oleh sebab itu, agar dapat meningkatkan peluang kesuksesan, Gramets harus memiliki rasa percaya diri seperti halnya yang dapat dipelajari melalui buku percaya diri modal berprestasi. Saya akan menambahkan, Bu, dari kelompok 1 tentang manfaat percaya diri itu, yaitu percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan.
Hidup yang dijalani akan terasa menyenangkan dan nyaman jika kita mempunyai rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri mengajarkan diri sendiri untuk tidak perlu membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain dan lebih mengutamakan untuk berlatih bersyukur dengan apa yang kita punya. Rasa bersyukur juga bisa membuat diri sendiri atau lingkungan di sekitarnya lebih bisa dinikmati dengan rasa bahagia. Dengan kata lain, percaya diri bisa bermanfaat untuk membuat hidup lebih hidup. Saya ingin menambahkan dari kelompok 2, percaya diri bisa membuat diri sendiri memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat akan dimiliki oleh seseorang yang percaya diri sehingga ia akan lebih tahan terhadap berbagai tekanan atau hambatan yang sedang dialami. Seorang yang percaya diri juga akan mampu menghadapi berbagai macam situasi, baik itu situasi yang menyangkut masalah pribadi, sosial, bisnis, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan ia mempunyai cara berpikir dan mental yang kuat. Baik, luar biasa sekali. Sekarang kita akan lanjut ke apa sih itu kayak contoh-contoh dari sikap percaya diri. Silahkan kelompok 1 dulu boleh. Saya Bu, dari kelompok 1 yang menjawab. Iya, silahkan. Contoh sikap percaya diri salah satunya tertuju pada pemecahan masalah. Pada dasarnya setiap permasalahan merupakan hambatan untuk mencapai keberhasilan. Seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri ketika sedang berada dalam kondisi seperti itu akan berpikir negatif atau berpikir tentang kegagalan karena tidak menyelesaikan masalah tersebut. Namun, seseorang yang mempunyai sikap rasa percaya diri akan berpikir sebaliknya. Maksudnya, ia akan berpikir positif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi atau jalan keluar. Saya juga ingin menambahkan Iya, silakan langsung. menggunakan bahasa positif. Sikap percaya diri berikutnya adalah penggunaan bahasa yang positif saat berinteraksi dengan orang lain. Bahasa yang positif bisa dikatakan sebagai bahasa yang memiliki unsur-unsur kesopanan dan membangun, sehingga ketika memiliki bahasa yang positif, interaksi dengan orang lain akan lebih berat dan bisa membangun perilaku yang positif, baik itu untuk diri sendiri atau orang lain. Perkenalkan, saya Raisa dari kelompok 2. Menurut saya, contoh sikap percaya diri yaitu menggunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh sangat diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa tubuh yang positif akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan senang. Namun, jika bahasa tubuh berkomunikasi dengan orang lain menunjukkan bahasa tubuh yang negatif, maka bisa memunculkan rasa kecewa pada lawan bicara. Bahasa tubuh yang positif ini berasal dari pola pikir yang positif. Oleh karena itu, seorang yang punya rasa percaya diri akan berusaha untuk menjaga pola pikirnya tetap positif agar orang lain. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, Bu, introspeksi diri. Sikap perilaku percaya diri bukan hanya berhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, sikap perilaku percaya diri juga bisa berkaitan dengan diri sendiri. Seperti introspeksi diri. Introspeksi diri ini berupa cara seorang untuk menyadari kekurangan yang dimilikinya. Dengan mengetahui kekurangan yang ada di dalam diri, maka kita akan mengembangkan kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan sehingga akan muncul rasa percaya diri dalam diri sendiri. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ke apa sih tips-tips atau cara-cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Silakan kelompok 2 dulu sekarang ya. Saya, Bu, membiasakan diri berpikir positif. Berpikir positif akan menghasilkan energi positif di dalam diri. Sedangkan energi positif inilah rasa percaya diri seseorang bisa semakin bertambah sehingga akan muncul rasa senang dan berani dalam melakukan sesuatu hal, khususnya saat melakukan interaksi sosial. Bu, saya ingin menambahkan melakukan pola hidup yang sehat seperti yang sudah kita ketahui bahwa pola hidup yang sehat akan berdampak baik bagi kesehatan fisik ataupun kesehatan mental seseorang. Bukan hanya itu, pola hidup yang sehat bisa juga meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang. Masih Bu. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menjawab. Sekarang kelompok 3 silakan dijawab untuk penambahannya. Baik, Bu, saya akan menambahkan cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama yaitu bergaul dengan orang-orang yang memiliki
memiliki rasa percaya diri. Lingkungan bisa membentuk suatu kepercayaan diri pada seseorang sehingga lingkungan bisa dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan rasa percaya diri. Jika kita berbaur dengan seseorang yang mempunyai rasa percaya diri, maka rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita akan meningkat. Saya ingin menambahkan membuang rasa takut. Usul alami percaya diri adalah rasa takut yang ada di dalam diri sendiri. Rasa takut pada seseorang bisa membuat dirinya tidak berani melakukan interaksi dengan orang lain dan tidak berani melakukan suatu hal yang susah karena takut gagal. Yang terakhir, objektif menilai diri sendiri. Seseorang harus jujur dalam menilai diri sendiri karena penilaian yang jujur akan membuat diri sendiri tahu akan batas kemampuannya. Maksudnya, setiap orang mempunyai keahliannya masing-masing sehingga diri tidak semua hal berjalan dengan optimal. Baik, jadi benar dari jawaban kalian semua, sangat luar biasa, pinter-pinter ya kelas ini ya. Tepuk tangan dulu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa percaya diri itu merupakan sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerimaan yang positif. Jadi bisa diartikan bahwa percaya diri adalah hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Jadi orang yang mempunyai percaya diri itu biasanya dia berani dalam untuk menjalani kehidupannya. Orang-orang yang percaya diri itu akan menunjukkan prestasinya dengan cara akan menunjukkan kemampuannya dengan cara prestasi-prestasi yang telah dicapainya. Kenapa sih orang perlu yang namanya percaya diri? Karena percaya diri itu penting karena agar dia selalu merasa bahwa dirinya itu punya potensi gitu. Dia punya kompetensi yang dapat berguna, dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya. Oke, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau berpartisipasi dan aktif di dalam kelas ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Semoga kalian selalu percaya diri apapun mimpi yang kalian inginkan. Jadi orang itu belum dikatakan punya mimpi yang besar apabila orang itu belum dikatakan gila. Jadi kalian tetap semangat ya dan meraih mimpi